pewahyuan Nabi Musa itu dia langsung. Bukan hanya di Nabi Musa aja yang perlu dicerahkan. Kalau yang lain tidak, dalam bentuk ucapan aja. Ya, justru. Jadi nggak ada apa-apa. Contoh Injil itu Mas, ya, dia tidak punya buku. Dia nggak punya mushaf. Tidak ada suhuf juga. Nggak ada suhuf juga. Karena dalam bentuk ucapan aja. Oh, bukan gitu. Suhuf. Terjemahannya apa berarti? Kalau Injil itu? Kenapa? Kalau Injil. Enggak, yang Injil kan katanya diberikan kepada Isa sewaktu masih bayi ya, masih bayi kan? Injil itu muatan pesan. Ya. Isi pesan yang dibawa oleh Nabi Isa. Isinya itu yang dikatakan Injil. Betul. Kalau orang Kristen memahaminya itu adalah kabar baik. Jadi iya sama, kami juga seperti itu Injil kan. Ya. Kalau Injil kan itu Arab dia kan. Cuma di pemahaman orang Islam sendiri kebanyakan itu ini loh masih memahami itu Injil itu ya sudah berupa buku pada waktu bukan pewahyuan itu Mas masih wahyu ada kan? Berupa buku belum jadikan buku kan belum kitab kan itu mushaf sudah jadi mushaf. Kalau Injil kalau Injil contoh Al-Quran ini Mas ya, Al-Quran itu bukan yang ada di buku itu mushaf, tapi Al-Quran itu apa yang diucapkan. Sekarang kita dia nggak berbentuk apa-apa gitu loh, nggak ada, dia nggak menjadi sesuatu. Oke, saya paham. Itu pewahyuan yang harus diterangkan justru umat-umat Muslim sendiri, karena saya sering mendengar begitu dia mendengar kata tentang Injil itu sudah berupa kitab. Kecil Mas, nggak kedengeran. Sebentar. Kenapa? Kecil ya. Ya. Yang justru diterangkan menurut saya adalah umat Islam sendiri, karena sering saya dapati di dalam perdebatan itu atau komentar atau apa ya umat Islam menyatakan bahwa Injil itu sudah diberikan kepada Isa sudah dalam bentuk kitab katanya. Nggak ada, mana ada. Iya, saya sering mendengar. Berarti itu nggak ada Mas. Itu salah kan? Nggak ada. Saya cuma mengkonfirmasi aja. Berarti pernyataannya jadi salah. Iya, Al-Quran juga bukan dalam bentuk buku, ya kan? Cuman contoh begini, Nabi Isa nih diturunkan pesan, jangan membun-bun atau jangan berzina atau jangan. Ini sebatas ucapan aja, sebatas ucapan itu. Itulah Injil itu. Mas Lama, jangan ke hutan, jangan ke ini, jangan ke ini, jangan ke ini. Ini kan sebatas ucapan aja. Saya tidak ada catatan, nggak ada. Itulah yang dikatakan Injil. Gitu Mas. Tapi kok kan kalau Injilnya di Kristen itu kan dituliskan sudah dalam bentuk kitab ya, dituliskan oleh murid-muridnya. Kalau Injil kan setelah sekian lama kan baru. Betul. Tetapi yang sering terdengar adalah bahwa Injil yang dibukukan oleh orang Kristen itu kan dibilang sama orang Islam itu sudah direvisi dan sebagainya. Padahal kalau membuat pernyataan seperti itu kan dia harus merujuk lah yang dimaksud yang dirubah-rubah yang mana nih? Kalau itu nggak usah jauh-jauh Mas. Nggak usah jauh-jauh, yang sudah ada sekarang aja. Tadi kan cuman menyatakan bahwa Injil yang diberikan. Iya, sabar-sabar ini. Tahan Pak, selamat ya. Lebih penting daripada tidak numpang lewat dia tuh, numpang lewat. Begitu. Ya. Numpang lewat. Iya, kalau ada absennya masuk, selesai. Iya belum, lewat dulu baru masuk ke mulai. Tadi. Ini nggak apa-apa. Cuma jadi baru bangun dia kayaknya. Numpang lewat. Iya. Siapa tahu dia mundur ulang. Ya ada ketinggalan itu kan barang. Ini loading ya, loading itu ya. Iya, jadi begitu Mas, harus dipahami ya. Iya, saya paham Mas. Cuman yang harus dipahamkan justru umat Islam sendiri, karena dia memahaminya bahwa kitab suci
Injil yang diberikan kepada Isa di waktu dia kecil itu sudah berupa kitab gitu. Bukan Nggak ada, pesan-pesan. mana ada berupa Ada. kitab. Siapa Sebetulnya yang sih. menjelaskan itu? Ada yang Nggak ada, Sekali. Mas. itu untuk menyangkal begini ngomong. Gini ya tadi untuk menyangkal kitab untuk memberikan pernyataan Injil yang sekarang itu yang dibuat orang Kristen itu dirubah-rubah, direvisi-revisi. Yang dimaksud seperti itu gini, Mas. Contoh ini yang tidak dirubah. bisa menunjukkan Injilnya yang mana, Injilnya dia yang contoh. mana, terus ayatnya yang mana yang dirubah-rubah, tidak bisa menjelaskan itu. Nah, jangankan ke sana, Mas, yang di depan mata aja. Bible itu kalau Anda meyakini itu adalah Injil, tiap tahun dirubah. Apa yang itu. dirubah? Apanya yang dirubah? Mau saya kasih lihat? Terus gini, Mau. ini ya, orang Islam memahaminya kebanyakan nih ya, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa yang lain, disebut itu merubah loh. Kalau menambah? Diterjemahkan sesuai aslinya. Gitu. Oke. Kalau menambah, merubah atau tidak? Gini, Pak Papi Gembala, Iya. yang namanya terjemahan atas bahasa aslinya, itu tidak bisa secara letterlux dan bagaimana. Jadi kata menambah, mengurangi dan sebagainya itu sangat bisa diperdebatkan. Jadi yang penting adalah yang namanya terjemahan adalah pesannya tersampaikan gitu. Nah, ini Pesannya tersampaikan, tidak perlu letterlucknya harus sama persis, misalnya di bahasa Ibraninya apa gitu, terus bahasa Sundanya apa gitu, harus mendekati karena kekayaan dan kosakata. bukan itu saya paham, Mas. Itu saya paham. Beda-beda gitu. Iya. Itu saya paham itu. Tapi yang tidak paham adalah kebanyakan orang-orang yang menuduh ya, dirubah-rubah dan sebagainya. Gitu. Itu saya paham. Artinya itu kan kalau ada pergeseran bahasa, pergeseran makna, kita paham. Ya, contoh dulu. Pergeseran makna Sabar. Iya. Iya, ada. Ya nih contoh dulu zamannya Jakarta dirubah jadi dulu apa? Batavia. Iya. Dirubah jadi Jakarta, nggak apa-apa. Ya kan? Itu nggak apa-apa. Artinya ada pergeseran. Makanya Al-Quran itu jangan dirubah juga sih kalau ngomong Batavia, berarti kan kita tahu zamannya. Tapi kan orang paham bahwa Jakarta itu adalah Batavia dulu, kan gitu. Gampang. Tapi nggak pernah ada seperti itu. Kita menerjemahkan Batavia, Jakarta. Gitu. Contoh begini, ya saya kasih contoh. Pak Slamet, ini saya bawa pesan nih. Pak Slamet, kalau pagi sarapan cukup dengan roti saja, ya kan? Roti tawar cukup. Ini ya, saya bawa pesan kepada Pak Slamet. Pak Slamet, setiap pagi cukup makan roti tawar saja. Ini pesan saya kepada Pak Slamet. Lalu Pak Slamet bawa pesan ke Pak Pastor Loding. Pak Pastor Loding, sarapan pesan dari Papi Gembala. Sarapan cukup dengan roti dicampur apa selai atau ke daging atau apa. Itu menambah atau tidak? Menambah. Berbeda nggak maknanya, Bang? Maknanya sarapan roti gitu. Kalau enggak, berbeda maknanya tidak? Sebagai gini, maknanya sebagai sarapan roti. Gitu. Ketika rotinya, bisa nggak berbeda, bisa berbeda. Kalau saya kan bilang detail, kalau secara detail dia kan sarapan roti. Kita nggak mau tahu dia sarapan roti pakai selai nanas, selai stroberi, selai kan saya bilang cukup roti tawar saja. Iya, ada yang kita memaknainya itu sebagai sarapan roti. Gitu. Aduh, gimana sih ngejelasinnya Pak Slamet ini ya? Iya, nggak kenapa-kenapa, biasa aja. Anda mau kalau saya bilang, oke, kalau saya bilang, kalau saya gini aja deh. Saya bilang tadi cukup dengan sarapan pakai roti saja, roti tawar saja. Lalu Pak Slamet menambahkan pesan saya ini kepada Pak Pastor Loding. Pak Loding, pagi cukup dengan sarapan roti saja dan nasi goreng. Ini berubah gak mana? Berubah.
menambah itu. Malah menambah. Itu maksudnya. Contoh nanti saya bawa dalil. Kalau memang Anda meyakini yang Anda pegang itu adalah firman Tuhan, ada dalilnya. Gitu. Silakan. Kalau Anda bisa menunjukkan perubahannya, di mana dirubah-rubah itu maknanya dirubah-rubah. Berarti kalau dirubah-rubah, aslinya kalau kita meyakini aslinya ya itu aja. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa berbagai bahasa, bisa Anda artikan, oh ini kok dirubah-rubah, bisa begitu. Padahal itu diterjemahkan sesuai aslinya. Sesuai aslinya, nggak ditambahkan ke dalam berbagai bahasa untuk memudahkan memahami arti daripada firman Allah yang disampaikan gitu. Jadi di kekristenan itu memahami kitab itu bukan sebagai suatu yang harus dihafalkan, tetapi adalah dipahami untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Emang nggak bisa dihafal, nggak bisa dihafal, walaupun dipaksakan nggak bisa, karena bukan firman Tuhan, nggak bisa. Berbeda dengan Al-Quran. Oh ada yang hafal, kalau masalah mana ada mas, potong leher saya kalau ada yang hafal itu Bible. Ada yang hafal, ada ini, ada mas. Nggak usah satu Bible kalau mas. Susah, Kalau nggak usah satu buku itu loh, 2 lembar atau 1 lembar deh, jangan ada kata yang berubah. Potong leher saya. Ya, Anda ini definisinya tidak merubah atau apanya kan harus di yang tadi itu. Nah, kalau Al-Quran kita salah ucap saja, ketahuan, kamu salah. Yaitu itulah Tuhan Anda begitu kan. Begitulah Allah. Begitulah Allah menjaga Al-Quran itu, ya. Nah itu. Terus kalau misalnya nih, katanya dulu huruf Arabnya kan gundul, terus zaman sekarang udah pakai apa tuh harokat atau apa dan sebagainya kan tambahan. Dulu kan Arabnya gundul katanya. Iya, itu untuk mempermudah membaca bagi orang sama di luar. Itu berarti kalau gundul terus jadi gondrong itu kan itu sudah beda. Kayak ini nih. Bacaannya sama nggak? Ya nggak tahu lah sama enggaknya. Bisa berbeda. Bisa berbeda loh. Bisa berbeda. Bagaimana Anda bisa sama? Gini Bang Slamet. Anda memahami Quran itu. Gini, kebetulan saya pernah pesantren juga Bang Slamet. Ini. Jadi kenapa huruf gundul dengan saat ini ada tanda baca? Dari segi huruf itu tetap bacaannya sama, tidak merubah makna. Nah, tetapi kenapa harus ada harokat? Harokat itu tujuannya agar orang yang tidak bisa membaca huruf gundul itu mempermudah mereka yang bisa membaca Quran. Ada perubahan kan artinya? Tidak ada perubahan makna. Tidak ada perubahan makna. Ya, maknanya sama. Maknanya sama, tapi hurufnya beda kan? Maknanya sama dengan adanya tanda tadinya baca. Kan gundul, sekarang ada harokatnya. Gini. Beda, berubah. Untuk kepentingan mudah dipahami dan mudah diucapkan itu tadi, bukan kan? Oke, Berubah. Nah, itu saya kan lanjut ya. Itu kan definisi Anda tidak berubah. Oke, saya lanjut Mas, biar Mas paham. Gitu, Oke, gini. Biar Mas paham. Dengan adanya tanda baca, macam kayak teman-teman yang lain yang tidak mempelajari tentang masalah mahrajul huruf, ya kan? Nah, itu mudah mereka membaca. Contoh, ada yang namanya Iqra, buku Iqra. Ya kan? Alif, ba, ta, sa. Nah, itu ada tanda bacanya untuk mempermudah mereka. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita hilangkan harakatnya? Tidak ada tanda bacanya. Apakah maknanya berubah? Tidak berubah maknanya. Maknanya tetap sama. Tetapi dengan adanya tanda baca itu mempermudah orang belajar dengan mahrajul huruf. Gitu. Untuk mempermudah saja, tetapi tidak merubah makna. Gitu, Bro Slamet. Gitu. Saya pesantren dulu, teman-teman. Pesantren kilat.
sorry ada telepon tadi. Nah, contoh ini Mas, ya, tak liatin yang ditambah. Gampang kok, ya kan? Iya nggak usah. Gini Mas, gini nggak perlu diliatin juga sih. Enggak supaya dapat, ya kan? Oh ini Anda, oh gitu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, ya kan? Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, betul? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini. Saya suaranya doubling itu Mas. Cek. Aman. Nah, ya kan? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu Kalau kita masuk dulu ke King James Version, di sini nggak ada. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada, nggak ada. Cuman sampai di mana? Cuman sampai di sini aja. Yaudah, dalam namamu. Ini, Mas. Kita ngomong yang ditambah Mas, aja. sabar dulu. Yang ditambah itu di sini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini nggak ada di sini. Kenapa ada di LAI? Nah, ini yang ditambah ini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Akibat penambahan ayat ini Mas, banyak teman-teman Kristen yang mengatakan nama Bapa itu juga Yesus. Bahaya ini. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti nama Bapa juga Yesus. Ada yang pemahaman seperti itu gara-gara penambahan ayat ini. Ini yang dimaksud. Gitu. Jadi nggak usah ke jauh-jauh, di depan mata aja Mas kalau mau lihat. Banyak, bukan cuma ini. Iya. Banyak. Iya, Anda juga gini. Itu sudah ngomong masalah pemahaman dari beberapa versi kitab orang Kristen ya. Sekarang saya dari kitabnya Anda ini, Quran kan juga banyak versi juga. Ada versi Hafs, versi Kulun, versi apa tuh? Iya, Anda versinya gimana sih? Baru tahu ya. Versi Hafs, versi Wares, versi apa? Bukan versi ya. Itu versi Al-Quran. Mas, cara baca orang Jawa Al-Quran beda dengan cara bacanya orang Timur atau Irian, beda. Tapi itu beda. Ada yang menemukan berbeda juga tulisannya, berbeda artinya juga gitu Mas. Beda Mas. Iya. Tetapi pada poinnya sama artinya. Itu kan sama mengenai klaim saja. Kalau kita biasa sebut Al-Fatihah. Kalau orang Jawa biasanya kebanyakan orang bilang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini ditulisannya bukan masalah bacanya loh. Tapi Al-Fatihah juga. Menurut pemahaman ini inspirasi, versi Quran itu ada berapa? Cuman satu versi atau berapa versi? Halo? Apa itu? Versi Quran itu ada berapa versi? Nggak ada versi-versi. Nggak ada. Berarti coba ya dicari dulu literasi itu ada beberapa versi. Sudah. Al-Quran itu ada berapa versi? Ada Hafs, ada Wares, ada Kulun. Makanya Mas, tiap tahun itu ada musyawarah tilawatil Quran seluruh negara, silakan. Nah ini, iya, itu begitu seluruh negara, begitu dijaganya. Tapi harus dipahami nih, harus dipahami pakai Qurannya juga Quran yang beda. Kok Quran yang beda? Gimana sih? Versi beda. Kok beda? Ada nih, saya cari ya di Google. Quran ada berapa versi? Nggak bisa, MTQ itu nggak bisa kalau beda-beda. Gimana? Kalau MTQ di Indonesia, kalau di luar negeri pasti beda. Beda. Di Arab Saudi itu, kau pikir apa itu? Semua negara. Nah, yang juara itu Indonesia Mas, karena kita dilebihkan lidah orang Indonesia ini enak loh. Dia bisa bahasa apa aja dah.
Semua masuk. Enak gitu. Semua masuk ini lidah orang Iya. Indonesia. Coba kau lari ke India sana. Apa? Is my life arwela. Nggak enak mereka, padahal bahasa Inggris. Contoh siapa ya? Zakir Naik ya, coba. Dia kalau bahasa Inggrisnya lidahnya itu kayak orang gimana? Tapi coba orang Indonesia bahasa Inggris. Oke, good night, ladies and gentlemen. Sama. Tapi coba orang Inggris baca bahasa Indonesia, lipat-lipat lidahnya. Inilah lidahnya orang Indonesia itu multi, teman-teman. Ya betul ya, host ya. Betul. Gitu. Karena kita berbagai macam daerah dan sudah terbiasa. Kalau bicara masalah dialek Indonesia hebatnya. Karena lidahnya buatan kita Indonesia ini. betul. Karena kita sudah terbiasa kadang-kadang ngomong Batak, kau ini kemana lagi? Kau begini, iya kan? Langsung lari kita ke Jawa. Iya mas, aku ndak ngono. Ini karena berbeda-bedanya kita punya bahasa, itulah kelebihan Indonesia, lidahnya gitu loh. Terlatih dia, betul nggak host? Betul. Terlatih. Kalau orang Inggris nggak, sama semua. Kalau dia bilang go, semua sama ini. Tapi kalau kita enggak, ada yang bilang terima kok, lampa kok. Itu orang Indonesia. Lain lagi dengan padahal itulah Indonesia mas. Enggak, kalau di itu ada tuh di mana ya, Komalapa itu. Lah sampean Saya itu ngomal di sini kok ngejelasin ngomal lain loh. Enggak, maksudnya pernah dijelasin kita Al-Qur'annya dia versi tahun apa. Coba mungkin yang dimaksud Mesir itu sama pasannya. terbitan yang di sini Silakan host. berbeda. Sama kayak begini, Mas. Sama kayak orang Itu Thailand memang itu. tulisannya berbeda. Orang Thailand itu tidak bisa artinya juga mengucapkan bisa huruf beda R. gitu. Orang Thailand itu nggak bisa mengucapkan huruf R. Ini di tulisannya bukan di ucapannya, Mas. Apa itu? Tulisannya. Gak ada Al-Quran tulisannya beda, mana? Tunjukin. Anda cari tahu lah. Saya nggak bisa Kok menunjukkan. cari tahu saya? Mana ada? Bukan ini. Oh, Anda masuk aja nih. Kalau nggak percaya ya, sebentar ya. Di mana? Di roomnya Majid. Komalnya siapa ya? Oh, Majid. Komalnya Bung Fanan itu orang katanya keturunan Arab loh itu. Al-Majid itu. Tanya aja di situ. Iya. Saya aja tadi malam bongkar semua di situ, komalnya diturunin saya. Mana ada Majid? Enggak, sama siapa itu namanya? Kalau Al-Quran itu mas, jangankan dirubah satu kata gitu. Satu huruf saja dia hilang. Beda artinya. Hati-hati. Iya, nggak usah klaim begitu. Karena yang di Indonesia itu cetakannya dengan yang di Mesir atau di mana itu memang berbeda. Ada yayasannya kok yang punya kitab itu, dia punya koleksi Al-Quran itu dari berbagai negara. Banyak sekarang Ada yang Al-Quran beda. mas. Nggak sama Al-Quran persis, cetakan ada orang tulisannya. kafir juga banyak sekarang. Iya. Hati-hati. Iya, enggak. Nih, Negara ini loh, disahkan Nih, oleh saya negaranya kasih. masing-masing beda kok. nih. Saya tidak bisa menunjukkan. Coba saya baca ya. perbedaan Coba saya baca. Al-Qurannya, tapi Yang atas ya. pernyataan itu ada. Ini ada enggak, Mas Lamet, Oke. ada enggak tanda bacanya nih? Gundul. Nih. Iya, ini gundul toh. Ada enggak tanda bacanya? Nggak ada. Nih, ada enggak tanda bacanya? Coba, Ini. Bapak Lopo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah, ya kan? Malik Yaumiddin. Malah gitu. Iya kana budu wa iya panastain. Nah, dan seterusnya. Dan Ini enggak ada tanda baca. Ini huruf gundul, enggak ada tanda baca. Saya kasih lihat yang ada tanda baca. Iya, sekarang gini. Penambahan tanda baca
Apakah itu bukan namanya perubahan? Coba. Itu supaya memudahkan orang-orang yang baru belajar, lihat tajwidnya, lihat itunya itu. Nih, ada tanda bacanya kan? Ada tanda bacanya kan? Iya. Nah, ada tanda bacanya. Coba Bang Polopo baca. Kira-kira Ya, beda sama tidak lah. ucapannya? Beda tidak ucapannya? Ini tanda tadi huruf gundul pengucapannya. Apakah dengan adanya tanda baca apakah pengucapannya beda? Nah, kita tes. Nah, contoh Masuk kita Bang coba Polopo. ya. Ini kan ba ini ada garis di bawah itu, Mas. Nah, ini kalau orang yang baru tahu itu maknanya bi. Kalau dia di atas ba. Nah, supaya kita tahu oh ini bacanya bi, jadi gini. Bismillah, ini L kan ada itu tuh ada di atas tuh apa tuh? Ah itu alam itu ya kan? Bismillahi sama kan? Bismillahirrahmanirrahim sama. Nih, Itu. Lanjut. lanjut di sini Bang Saya udah tahu Polopo. tuh komalnya namanya hampir Yang kedua. mutlak. Ya udah nanti kau masuk aja di komanya Majid sana. Ya, kamu Sama. nanya itu Tidak dia, ada tanda dia baca tiap dengan hari. ada tanda baca, sama bacaannya, maknanya sama. Tidak ada yang membedakan. Ya tadi saya juga bilang begitu, yang namanya terjemahan juga maknanya sama seharusnya, tetapi karena ini kan Gitu, mengenai jangan sampai, bahasa. jangan Slamet, sampai, kamu jangan belajar sampai Bibel dulu lah. Mas Slamet belajar sama The Truth. Wajar. Wajar itu. Iya. Mending kau dalami Bibel dulu. Ya, Bibel itu dulu. 17:3 dulu, fokus di situ dulu. Loading Iya, dalam belajar sama Ko Andi Quran dan hadismu. Kamu kitab Bible juga nggak nyambung juga. Bagaimana tidak nyambung? Di dalam Bibel Yesus mengatakan utusan Tuhan, kalian hapus utusannya jadi Tuhan dia. Itu tidak ada yang menghapus. Yesus itu memang utusan. Kitab suci kalian sendiri saja kalian hilangkan utusannya. Bagaimana kalian ke Al-Quran? Siapa Kalian yang hilangkan menghilangkan? semua. Loading, siapa yang menghilangkan? Oke, baik. Di dalam Bible, oke, baik. Di dalam Bible Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kamu percaya? Enggak. Itu memang Dia cuma sampai utusan aja, nggak berani sambung. logikanya Iya, itu kan. logikamu itu parah, Loading. Logikamu itu parah. Coba, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Kamu dapat ayat itu dari mana? Dari Bible. Dihilangkannya mana? Dihilangkannya mana coba? Kamu kan tadi ngomong dihilangkan. Mana dihilangkannya? Memang kamu dapatnya dari Tidak Bible. perlu kamu ke Al-Quran. Al-Quran itu kalau saya baca di Ternate ini Al-Fatihah itu sama dengan di Pakistan sana Al-Fatihah. Coba kamu baca Bibel di Indonesia, kamu pergi ke Thailand sana. Coba yang Thailand coba yang Thailand aja dulu lah. Nih, Versi Mesir coba. Al-Quran versi Mesir kamu punya nggak? ini. Nih, versi apa kira-kira ini? Iya, saya kan gini, Mas ya. Ini bahasa apa ini kira-kira? Saya nggak mau, saya tidak gini. Tadi kan saya sudah bilang yang namanya tadinya gundul, terus sekarang jadi maaf gondrong, ada tanda baca. Mas, Mas, firman ini Tuhan juga itu dalam fokusin dulu, Mas. bentuk- Fokusin dulu, bentuknya Mas. yang Fokusin berubah gitu. Fokusin Kalau dulu Mas, ini artinya bahasa apa ini yang di sama layar? atau apa, saya nggak mempermasalahkan itu. Oke, ini bahasa apa ini yang di layar? Bahasa apa? Ini bahasa apa ini yang ada di layar ini? Bahasa Al-Quran. Oke, wahai dihi an yahrifuka anta ilallah. Ilah di sini. Ilallah. Ilallah haqqa wahdaka wa yafrifu Isa di sini Isa. Tadi dia bilang Isa di sini Isa
Qaisal Masiha lazi arsaltu. Nih, Kitab arsaltahu. suci Alkitab Ya. versi bahasa Arab ya. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya ilah. Ilah bukan Allah. Al-Haqqa. Haqqa ini yang benar. Allah ini ilah sesembahan, bukan Allah di sini. Satu-satunya ilah yang benar. Yang benar ini Al-Haqqa ini yang benar. Pencipta ya. Nah, wahad ini. Nih. Wahadaka, Iya, kita saya nggak mempermasalahkan itu mau disebut ilah, mau disebut Allah, mau disebut apa, nggak masalah, karena Allah dan itu mengenal. ya dan, begini mungkin ya konsepnya beda ini. Dengarkan dulu Mas, Dengar belajar dulu, Mas. gitu loh. Saya nggak bisa bahasa Kalau Arab, belajar, percuma aja. jangan Saya yang ngeyel. baca, bukan Mas Lamet. Bukan sampai Aku yang baca. Percuma aja, terjemahannya juga saya nggak ngerti juga. Makanya saya yang terjemahkan, saya yang baca, saya yang terjemahkan. Esensinya aja, ke esensinya Iya, ini kan langsung, kita bisa. langsung Kalau kita ini. nggak memahami bahasa, Iya, ini kita langsung. ceritakan aja dengan bahasa kita, esensinya Iya. apa yang mau disampaikan gitu. Ini Kristen Arab ini punya. Iya. Wahadaka wa yafrifu, dan mengenal engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Allah apa? Yesus bukan di sini Allah di Isa. situ, Ilah tadi. host. Bukan Allah di situ, host. Itu yang Ilah. baca host, Iya, bukan saya. di sini ilah. Ilallah. Di sini bukan Allah di sini, tapi ilah, Bukan. ilallah. Ilah. Dibacanya mah ilallah. Ilallah. Allah dengan ilallah beda. Ilaha itu. Ilaha ya nggak apa-apa. Terus maksudnya kalau beda. Beda maknanya. Ilaha, terus Anda mau Beda. sampaikan apa? Di Anda sini mau nyampaikan ilaha. apa? Ilaha dengan Ilaha. Allah beda. Ilaha dengan Di bahasa Allah Arab beda. juga alaha. Bahasa Suryani alaha. Sok tahu bahasa Suryani Alaha. Tadi aja dia Iya, tahu. ada itu. Indonesia bahasa aja Arab gua nggak alaha tahu. juga. Lari Bahasa ke Arab alaha. Suryani. No. Bahasa Suryani alaha. Beda. Terus tadi Allahu dengan ilaha beda. Nggak masalah. Di Kristen itu ilah mau ditulis ilah, mau ditulis Allah. Itulah gabrulnya kau. Beda. Gabrul lah. Beda. Maknanya beda. Ilaha. Beda Ilaha itu dengan Allahu Anda kan beda. bahasa Arab itu huruf Arab itu alif lam lam ha, huruf Latinnya ALL AH, itu ya beda, masa disamain? Longor. Anda aja bacanya beda, gimana? Ini anta ilaha. Ya nggak apa-apa, ilaha untuk kata Anta. ganti Allah kan? Mana ada kata ganti? Beda lah. Longornya. Satu nama, satu gelar, gimana sih kau ini? Di Kristen Beda lah, lagi kita ngomong pasti- Allah di Kristen ya, Allah di Kristen itu bukan nama proper name. Nah, Itu gelar kenapa aja, dikasih pakai itu. Allah di situ? Beda Kalau di sini. Anda Di itu sini bukan adalah- Allah. Mas Lamet, Mas. Hilah, iya saya nggak menyebut Iya. Allah juga. Orang Kristen nggak pernah nyebut Allah juga. Allah gitu beda. 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 Di sini Makanya beda. Jadi tertulis nggak usah, anta nggak perlu al gini lah. ilaha. Kita nggak perlu mempolik. Anta. Ini. Saya tahu Anda kan mau mempolemikkan kata Makanya Allah. dengar kan? dulu, Mas. Kata siapa yang mempolemikkan Dengar ini? dulu, Kau Mas. dengar diajarin. Nih anta Iya, anta ilah, mau al ilah, mau Allah, ini mau al Allah. ilaha Saya nggak masalah anta orang al Kristen. ilaha. Makanya dengar dulu, Allah Mas, itu, Mas, dengar dulu, al-ilaha. Mas. Iya. Kalau mendapat Oke, rohani bacalah lagi. kau begini, baca. Bisa nggak baca? Bacalah kau. Baca. Nih, bisa nggak baca? Bisa baca dibilang Nah, itu dia. percuma gitu. Kita Makanya bahas kalau esensinya nggak tahu apa. dengerin, diajarin. Dengerin juga nggak bisa denger. Itu bahasa saya Aduh. buta. Coba kasih dia yang ini saja lah. Baca kitabnya dulu daripada dia permasalahkan Al-Quran. Nah, coba. Nih, coba kau baca ini. Lukas 1:31 bahasa Thailand, bisa tidak? Iya Nggak nggak apa-apa, bisa tidak? Untuk nggak orang apa-apa, Thailand. asal-asal. Bisa tidak? Pertanyaanmu itu sekarang bisa aja pakai itu kan? Kau permasalahkan Al-Quran sementara Bibel kau yang setiap daerah bahasanya berubah, kau tidak hafal. Ini Thailand bacanya apa? Coba. Bukan berubah. Coba kau baca. Aduh kamu ya. Iya, coba kau baca. Bisa tidak? Enggak ya. Kamu Itu malah Berubah, bro. putar dia. diterjemahkan sesuai aslinya. Berubah. Kau lihat sini ya. Ini versi India ya.
Ini versi India. Coba. Di sini dikatakan apa? Bahasa India gitu. Iya, ini dikatakan Yesus. Sementara di sini coba kita baca. Nih. Katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, marne-marne, hanoman nehi sehotahe. Hanoman. Hanoman. Di sini Yesus. Di sini Yesus, sini Hanoman. Ini. Coba kau baca. Nih, saya ejek. Botak aja. Oke, Thailand. Coba kita buka Thailand, teman-temannya. Kita buka Thailand. Bentar. Ini edukasi ya. Ini Thailand. Nih. Edukasi ya, ini Thailandnya. Kita baca Thailand, teman-temannya. Napoi Thailola pola lalakap. Ya, neilong malamila lalakap. Kap-kap. Lepang. Kamu jadi lama. Lailakap. Bahkan kalau Jepang, teman-teman, ini kita edukasi ya. Ini kita edukasi. Nah, ini. Bukan ini Jepang. Jepang nih. Loading. Coba kau baca Jepang. Siska kasian enjina kaigoshi. Nah, ini. Iya. Kongsi kongguan komo arigato lato. Ini. Baca. Ada titik, ada harokannya pula itu. Coba kau baca. Kau baca dulu itu, baru kau permasalahkan. Kamu nggak usah bercandain. Kami ini ahli bahasa loh. Ahli bahasa ngawur. Bahasa ngawur bagaimana? Kamu saya tidak tahu. Klaim sendiri aja, kamu klaim sendiri kan ahli bahasa. Coba kalau yang original teks kamu tahu tidak? Original teks, ayo. Greg, sekarang tahu tidak? Masalah nih ya, sekarang original teks mau apa? Pakai AI langsung difoto, langsung keluar terjemahannya. Nggak usah bangga-banggain original coba. teks. Ini bahasa Yunani. Coba kau bisa baca tidak? Bahasa Yunani. Iya. Dalam bahasa Yunani. Silakan. Difoto. Bisa tidak ini? Difoto. En arche en hologos kai sogo pro kontolteos tronton kontolteos kai teos. Kami ini hafal. Jadi kau jangan macam-macam kau itu. Berapa bahasa kami ini hafal? Kau ini kira kami main-main. Kami pelajari Bibel itu, Slamet. Kami pelajari Bibel itu dari kejadian sampai kecelakaan, biar kau faham itu. Kejadian sampai ke TKP-nya ya. Jangan malu-malu. Sekarang sudah baca kejadian sampai TKP, Bang. Bahkan kalau kita cek di bahasa Korea, bayangkan coba, masa Yesus di sana diganti jadi Sugiono? Udah sampai di sini doang itu kemampuanmu loading. Bukan sampai di sini doang. Itu kan kita pakai data. Mainan kitab suci orang gitu. Yang lucunya kita bahasa Jawa, Yesus diganti Gusti. Di Ambon saja Yesus itu ganti tete manis. Di Papua tete tawar, tambah ke timur jadi tete pahit. Bayangkan coba. Itu berubah-ubah loh. Biar kau paham itu. Kami pelajari semua. Paham kamu kan berubah gitu. Kamu itu berubah kan. Padahal diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Kamu katakan berubah. Itu logikamu itu dari mana? Logika kita baca yang tertulis, bro. Coba contoh firman ini. Originalnya tadi, originalnya. Tentang memahami makna dan kata bahasa Indonesia tidak loading. Ini apa? Ini Korea loh. Ini Korea loh. Bahasa Indonesia. Aniyong, Hoseyo, Yebo, Seyu, Sili, Hamada, Iromi, Lukas, Beleng, Opa, Sugiono. Tuh. Kami sini ahli ini, Greek saja. Itu nggak pas itu di kepalamu, rambut palsumu itu nggak pas. Rambut palsu saja kau masalahkan, bagaimana Tuhan palsu? Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Rambut palsu
palsu atau Tuhan palsu? Tuhan palsu kan betul. Coba. Kau pilih mana, rambut palsu atau Tuhan palsu? Sama-sama ada di Shopee, coba. Pengakuannya cuma doang loh, Ding. Aduh, malu-malu Islam kamu. Kau gimana kau nih? Kamu jangan bawa-bawa nama Islam deh. Beneran memalukan, Loding. Bukan ini. Bagaimana baca kamu ini? Mas, gimana sih sampean ini? Jangan ngaku-ngaku sebagai apologet Islam lah, penyiar Islam lah, malu-maluin kamu. Kamu Salahnya di mana? Kamu memalukan, cara Bluetooth connected. diskusi kamu memalukan. Pahami itu, Loding. Makanya kamu pas diskusi sama ini parah nih. Jadi bubuk kamu, mau dibacain kamu umpet-umpetin tuh kata-katanya dibacain lagi. Rabiki kamu umpet-umpetin gitu. Umpet-umpetin kamu. Memang kamu culas itu, Loding. Kenapa, Bang? Kalau ketemu lawan itu lawan yang bisa bahasa Arab langsung ini parah nih. Kamu cuma bisa bernarasi tapi kosong. Kau lihat ini ya, ini saya tunjukkan kau ini. Ternyata Tuhan kau ini harganya cuma berapa? 150.000. Rambut palsu lebih mahal. Rambut palsu 124.000. Coba, ini rambut palsu. Nah, ini Tuhan palsu. Sudah sekeluarga ini loh, 150.000. Kalian ini bagaimana kalian nih? Saya pakai rambut palsu, kalian permasalahkan. Kalian punya Tuhan palsu, kalian tidak permasalahkan. Bang, Tuhan itu definisi kamu apa Tuhan? Balik lagi nih. Kamu kan sudah. Tuhan itu segala manusia bergantung kepada Dia, bukan Dia yang digantung. Itu definisi Tuhan aja. Sama justru kena bubuk kamu. Ngerti nggak? Kamu belum paham definisi Tuhan. Definisi Tuhan itu seluruh manusia bergantung kepada Dia, bukan Dia yang digantung, bukan. Kau mau tanya definisi Tuhan yang mana? Paham kamu. Kamu mau tanya definisi Tuhan asli atau Tuhan palsu? Kalau Tuhan asli seluruh manusia Ketendanglah kamu. Tuh, kamu atau kena itu. TikTok itu sudah tahu mana pembicara, mana kata-kata kosong itu kayak si Loding itu ya, bisa menilai. Kosong semua dia, kena bubuk itu. Tuhan aja nggak paham dia. Padahal di Qurannya sudah dijelaskan di kitab Yusuf itu, Rabnya Yusuf itu ada 2 itu. Menuhankan hawa nafsu. Rob itu harus, Robnya itu harus sang pencipta gitu. Ada definisi begitu. Hanya, tapi saya bisa paham kenapa orang Islam harus memaksakan Tuhan itu sang pencipta. Nah, saya mau nanya Mas. Saya tahu nih. Saya mau nanya. Nah, saya lebih hebat dari Tuhan kan? Tuhan 3 hari bangkit, saya 3 menit. Ayo. Benar si kosong loh. Tuhan kau, saya bilang Tuhan kau punya mujizat itu hanya angan-angan. Saya punya mujizat, kau perhatikan ya. Ini mujizat saya ya. Kau perhatikan ini. Saya matikan kamera. Rambut palsu itu tadinya gundul jadi itu ya. Kamu nyatain mukjizat itu. Nah, ini mujizat saya. Bisa menghilangkan waktu dalam 1 menit. Bayangkan coba. Tuhan kau mana coba? Coba. Bangkitkan Lazarus saja dia minta izin kepada bapaknya. Ini original text. Makanya saya sengaja. Kamu ini bernarasi. Makanya saya sengaja pakai saya pakai rambut palsu karena kita bahas Tuhan palsu kan. Kalau definisi Tuhan palsu itu, kalau Tuhan asli seluruh manusia bergantung kepada Dia. Kalau Tuhan palsu Dia yang digantung. Nah, itu Tuhan palsu itu. Kamu paham? Itu. Kamu paham Tuhan dulu nggak? Definisi Tuhan dari tadi kamu nggak jelaskan. Kamu definisi Tuhan itu menurut Matius 11:25 pemilik langit dan bumi. Yesus pemilik apa? Rumah pun tidak ada di dunia ini. Kamu jangan pakai definisi
definisi Tuhannya orang Kristen kamu nggak bakalan paham, beda sama definisi kamu. Oke, Tuhan kamu berapa sekarang? Enggak. Saya Yesus. Terus masalahnya Tuhan saya Yesus. Oke, Tuhan kamu Yesus ya? Janji ya Yesus ya? Iya, iya. Ya, bukan Bapa. Bukan. Makanya kamu pahami dulu. Kamu boleh pernah kata Tuhan itu apa? Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Roh Kudus ya Roh Kudus itu pribadi Allah, paham nggak? Pribadi Allah. Kamu nggak paham? Saya rasa kau ini bukan disirami oleh apa Roh Kudus, tapi disiram oleh kuah bugi. Saya rasa kau ini. Kuah papeda. Iya, oh ini kalau pantas otaknya lem saja. Kamu ini harus belajar Makanya bahasa begini Indonesia Slamet, sebaik-baiknya kamu dulu. itu begini Slamet. Kalau mau kita orang Islam itu, Lodi. kalian pelajari dulu Bibel kalian dengan baik-baik. Kalian jangan hapus utusan Tuhan, utusan jangan dihapus. Pahami Kalian hapus bahasa utusan Indonesia Tuhan, Tuhan yang baik-baik kalian dulu, ambil. Loding, ya. Eh? Kamu pahami bahasa Indonesia baik-baik dulu. Apa kata bahasa Indonesia yang kosakatanya kamu harus perdalam Oke, lagi. bahasa Indonesia baik-baik itu di Matius 12:15 di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus? Nah, itu kan pertanyaanmu itu pertanyaan belum memahami. Bukan Kristen dia bang, kejawen ini ngaku-ngaku Kristen. Kamu bisa ini, kamu tahu pribadi Allah itu. Tahu pribadi Allah nggak? Nih ya saya jelaskan ya, di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ disebutkan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada Allah ya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Nah, ini ada roh Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Roh Allah kenapa? Roh Allah kenapa di situ? Di mana? Loh kenapa? Iya, roh Allah melayang-layang di mana? Kenapa nggak boleh di situ? Sebentar. Tidak, roh Allah melayang-layang di mana? Kamu kan saya lagi ajarin tentang memahami. Iya, saya tanya, roh Allah melayang-layang di mana? Kamu kalau Alkitab kamu belajar. Iya, saya tanyakan dulu, roh Allah melayang-layang di mana? Sebentar dulu. Ini Sabar, baca kasih habis, tidak boleh, baca kasih habis. Roh Allah melayang-layang di mana? Iya. Ini di sini ada yang namanya Allah, ada roh Allah dan Iya, roh Allah melayang-layang di mana? di atas permukaan air. Kenapa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Air dari mana coba? Tidak mungkin air gelong. Ayo. 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 Air dari mana? Loh, kamu mau saya terangkan bahwa air di bumi itu lebih tua umurnya daripada matahari? Ada dalilnya, nggak seperti kamu. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi ada roh Allah melayang-layang di atas air. Tidak mungkin belum ada. Masa air hujan atau air gelong? Berarti roh Tuhan main hujan dong. Air apa? Air apa coba? Ayo. Air apa? Gini saya mau menjelaskan dulu ya. Bumi Iya, air apa dulu? dan kosong. Dan Iya. roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Iya, air dari mana? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sabar, air dari mana? Jangan dulu ke firman, kita bahas airnya dulu. Karena kalau tidak ada air, roh Allah tidak melayang di atas air. Berarti tidak ada roh Allah kalian. Iya, roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana? Jawab. Ini lagi ngomongin ini. Iya, kan di situ ada roh Allah melayang-layang di atas air. Kita cari tahu air dari mana ini. Jangan-jangan air ini hanya air bohongan, berarti roh Allah itu roh Allah berbohong-bohong itu. Cari tahu dulu airnya mana. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Iya. Artinya nggak? Bumi belum berbentuk dan kosong. Itu artinya kosong ya.
Kosong. Ada buminya apa belum? Belum berbentuk Dan kosong. dan kosong. Belum ada Kosong isinya. berarti tidak ada isi. Ya. Belum berbentuk, belum berarti sebentar ya. Belum berarti belum ada loh. Belum berbentuk. Iya, belum ada. Dan apa? Dan kosong. Kosong berarti tidak ada isi. Sama kayak Nah, botol ayo. kosong. Botol kosong tidak ada isi, nggak ada air. Nggak ada yang terhampar, Kang. Kalau bumi nggak ada, belum ada yang Iya. Ya, Masa- belum ada apa-apa. Sama kayak Belum ada begini apa-apa. Bang Polopo. Sama kayak begini. Kayak dompet kan. Mungkin Bang Polopo mungkin. Gitulah. Iya, tidak mungkin roh Allah bawa air di ember kan, terus dia melayang-layang, tidak mungkin. Ayo, kau cari itu, kau baca dari satu raja-raja sampai raja hutan tidak ketemu air situ. kritis dulu ya, Kang ya. Kritis dulu satu ayat demi ayat, masalah kritis dulu oleh Nggak bisa, nggak bisa Pak Agun. Saya sudah baca dari Yesaya sampai kamu tidak ada air. Takutnya kalau air itu hanya air kebohongan, berarti roh Allah itu roh Allah kebohongan. Berarti nomor 2 tidak bisa pakai. Terkurang Nah, lagi ada Tuhanmu yang jadi 2. Ada yang unik. Ada yang unik. Coba baca ya. Roh Allah Kalau di Quran roh Allah saya melayang ini kan loading. gitu. Sudah ada Sabar dulu. Batra apalagi di pembentukan bumi. Sabar dulu, di sabar. pertamanya sudah ada Sabar Batra. dulu, sabar. Mana loading? Iya sabar Sabar. dulu. Batranya ada di mana? Saya Sabar, gampang itu Di gampang. mana batranya kalau bukan di air? Ayo. Sabar. Roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu bumi diciptakan dalam keadaan gelap, betul? Pak Slamet? Enggak, iya betul. Berarti Tuhanmu ciptakan bumi gelap-gelapan. Karena dia itu adalah terang itu. Allah dia itu terang. berarti terang. Allah itu terang. Allah itu terang. Katanya Terang bumi itu sendiri Allah itu terang. Loh, di situ bumi gelap gulita. Iya, Di situ apa? iya, Bumi gelap gulita, berarti Iya. gelap. iya. Kalau Allah lewat ya terang. Allah terang. Nggak yang Kau pikir Allah itu Petromax? Kau pikir Allah itu Petromax? Mungkin Allah itu punya sirine di atas jadi lewat terang. angin atau di udara atau di mana? Sabar, iya kita carikan air dulu, gampang itu Batra itu gampang. Kita carikan air dulu. Bisa gitu Batra. Oke, bisa jawab tidak? Batranya lebih aneh lagi. Iya, oke, saya tanya dulu, baru saya jawab. Oke, nanti saya jawab. Bisa jawab tidak tadi air dari mana? Bisa tidak? Sebentar ya, saya cari Cepat. dulu nih. Air dari mana? Oke, cari dulu. Begitu, biar nanti saya kalau tidak tahu saya bilang jadikan PR buat saya. Begitu. Iya, Kalau kamu mau saya cari cari silakan dulu, kamu Pak. cari. Iya, cari silakan cari. Cari pelan-pelan. Baca dari mai laki sampai orang pung laki itu tidak ada itu. Ya, kamu juga harus terjemahkan juga batramu itu di mana? Iya, Di itu darat atau di gampang. air, aja. Iya, gampang. Bahtera Carikan juga air dulu kan? baru kita. Iya, cari air. Ya, itu Silakan cari sama-sama air. lah. Kalau bingung juga sama kita. Kamu tapi udah Sabar dulu ya. lagi. Jadi bisa tidak? Ada Batra di situ. Batra itu apa? Iya, bisa jawab air tidak? Iya. Kamu nunggu bilang kan airnya. saya ini tidak paham Kamu Bible. nunggu airnya dulu Kamu ya, bilang biar saya tidak. batranya bisa lewat kan? Cepat carikan di mana air dari mana. Kamu nunggu airnya dulu kan, bisa biar bahtramu itu bisa lewat. Kamu mau diskusi atau tidak? Kan kita diskusi Ya baik-baik itu, katanya. Baik-baik, ini kan saya nanya. Kamu nunggu Oke. airnya biar bahtramu bisa lewat kan? Oke. Selesaikan Batranya dulu di tadi. udara lewatnya. Selesaikan dulu tadi baru saya jelaskan itu, silakan. biar kelihatan bingung semua gitu, Kang ya. Kalau Iya, di carikan dulu. Kalau kalian juga harus banyak bareng-bareng gitu maunya ya. Dia bingung, nggak bisa jawab, ngajak bingung kita. Iya, carikan. Itu tugas kamu carikan loh. Batra gitu loh, Batra itu di air nanti Anda paling juga makna ini kan, paling makna alegoris lah. Oke, yang kita bahas tadi Batra atau air coba. Ayo. Sama Batra itu di mana?
Nggak bisa kau ini. Bilang saya nggak paham Bibel. Ternyata kamu mau jelaskan tentang ketuhanan. Tiba-tiba baru nomor 2 sudah macet. Nggak bisa jawab air dari mana. Kamu juga macet juga kan jelaskan bahtera. Tidak. Jawab dulu. Jawab. Jawab. Air dari mana? Bahtera di situ. Berarti Allah menciptakan bahtera pertama. Air dari mana? Terserahlah kau. Jawab dulu, air dari mana dulu? Bahtera dari mana dulu? Oh, kamu nunggu ya? Airnya dulu baru bahteranya lewat ya? Oke. Iya kan, kamu nunggu. Begitulah teman-teman Kristen, kalau mereka sudah mentok, mereka tanya balik. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab itu. Karena masih, itu kemarin dua ekor pendeta ketika saya lontarkan pertanyaan itu, 1 orang langsung masuk Islam itu. 2 ekor pendeta padahal, sisa 1 ekor. Carikan air situ. Jelaskan bahtera di situ. Kenapa ada bahtera di situ? Siapa yang nyiptain dan jelasin di situ? Saya masuk Islam juga tuh. Nggak usah, nggak perlu kau masuk Islam. Ya makanya. Kau kalau masuk Islam, mending saya keluar dari Islam. Nggak usah kau masuk Islam. Nanti di Islam kau bilang Tuhan 3 pula. Ini kelas pendeta loh. Nggak bisa jawab. Kau ini hanya mudah ludah sama lidah. Kau bilang bisa jawab. Kau carikan air itu coba. Kau cari dari Kejadian sampai Wahyudin itu. Cari dulu air dari mana itu. Masa roh Allah melayang-layang bawa-bawa air di ember begitu kan tidak mungkin kan? Air itu kamu pernah sekolah nggak? Air itu unsur pembentuknya apa? Air itu? Kenapa tanya? Jawab dong. Unsur pembentuknya adalah hidrogen dan oksigen. Iya, kamu tahu air nggak? H2O. Kamu pernah sekolah nggak? Ketawa kan kamu melayang-layang di udara. Udara itu hidrogen dan oksigen di situ, ada di situ udaranya. Bayangkan coba air dirubah jadi oksigen. Berarti roh Tuhan itu sesak napas bawa oksigen. H2O, kamu paham nggak H2O? Kau jawab dulu itu air dari mana itu dulu. Jangan kemana-mana. Pemahaman kamu apa? Jawab dulu. Air. Kamu apa? Jawab dulu. Air. H2O, kamu pernah sekolah nggak? Mengenai ini kamu tahu nggak? H2O. H2O. Jawab. Hidrogen dan oksigen. Ayo. Makanya melayang-layang di atas permukaan air itu begitu artinya. Ada hidrogen, ada oksigen, jadilah air. Dijawab dulu air dari mana? Air di bumi itu lebih tua umurnya daripada matahari. Kamu tahu nggak itu? Sudah kau ngomong sendirilah. Kamu tahu nggak? Fakta sains ini kamu tahu nggak? Air di bumi ini lebih tua umurnya daripada matahari. Kamu pasti belum paham. Paham nggak kamu? Nggak paham. Itu sudah saya jawab. Hidrogen, layang-layang di atas air, Pak Slamet. Iya, kamu tahu nggak air itu apa pembentuknya? Kecuali hidrogen dan oksigen. Tuhan melayang di atas H2O, barulah. Kan nggak bisa disebut air gitu. Angon. Ya, coba kalimatnya seperti apa coba? Roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, air itu pembentukannya apa? Hidrogen dan oksigen. Terus masalahnya apa? Nah, sekarang air tersebut kan butuhkan wadah, Kang. Betul nggak sih? Iya, wadahnya di itu. Di mana? Di ember. Bumi itu. Kan bumi belum ada. Gimana sih kau ini? Bumi belum ada, belum terbentuk. Iya. Ada air yang melayang. Wadahnya itu, ya itu belum ada wadah, berarti masih jadi udara kan itu. Hidrogen, oksigen itu kan. Aja saat kalau gitu Roh Allah melayang. Hidrogen dan oksigen itu masih bentuk apa itu? Hidrogen, oksigen itu gas kan. Amin. Ya. Coba cek kalimat. Pak Gembala, tapi cekin ayatnya deh. Kok ngajak pusing dengan ayat Anda loh? Saya nggak mau pusing ayat Anda. Kamu pusing nggak dengan ayat Anda ada bahtera di situ? Pada waktu penciptaan bumi sudah ada bahtera. Kamu nggak pusing kan? Kalau jawab dulu itu air dari mana? Masa dia melayang-layang di atas H2O? Air. Air adalah hidrogen dan oksigen. Kamu nggak pernah sekolah berarti. Kalau hidrogen, oksigen membentuk air, kamu nggak paham.
Air dari mana itu? Membutuhkan tempat ya Kang Loding ya. Bumi Iya, betul itu. Belumnya belum terbentuk, air bisa. Iya, belum terbentuk, udah ada Batra di situ. Di tempat kamu pala udah ada Batra di situ. Air, bukan Batra. Yang kita bahas air. Masa kau ambil pelampung dari Al-Quran? Tidak boleh dong. Saya sudah jawab itu. Kan kita tanya Bibel. Ya Allah katanya nanti. Ketawa, Kau bawa-bawa ke Kejadian, habis itu tersesat di Kejadian, kau mau loncat ke Al-Quran. Iya, kamu kan ngetawain tuh. Kamu mau ngetawain kan? Iya, kan di situ roh Allah melayang-layang di atas air, bukan di atas oksigen, bukan. Itu sumber kehidupan itu. Ngerti nggak? Air itu sumber kehidupan. Saya tidak tanya sumber kehidupan, saya tanya air dari mana. Itu dari hidrogen dan oksigen. Masa kamu susah paham itu di situ. Kamu Air dari mana? iya. Hidrogen dan oksigen membentuk air. Sumbernya itu kan hidrogen dan oksigen. Pagi-pagi sudah sarapan sama Oten, tidak punya ilmu, Bibel tidak paham, mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka logila. Kamu yang kurang akal. Inilah Pak. bagaimana agama mereka tidak logila. Ada Tuhan datang ke dunia menyamar sebagai bayi. Nah itu udah kemana-mana. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Kamu mau menghina Nabi Isa. Kembali air. Bisa. Itu kan sudah dijawab. Kalian ini tidak bisa. Kalian ini adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu arahnya kemana. Kamu yang tersesat. Kalian ini hanya penumpang gelap. Tawan kurang. Ya. Siapa penumpang gelap dari Tapi menarik Pastor Lodi. Hari ini Penumpang telah gelap Islam, nggak mungkin Kristus kan? Tuhan di kota Daud. Saya cek di rumah sakit nggak ada lahir Tuhan hari ini. Nggak ada. Tidak ada, cari di rumah sakit itu tidak ada itu. Bisa lahirnya di situ. Bisa ada di situ nggak? Dan namanya dinamain Isa di tempatmu gitu kan, suka jiplak tapi dengan cara yang disalah-salahin juga kan? gitu kan. Kejang-kejang, pagi-pagi kejang-kejang Oten, begitulah Oten itu. Kejam, sudah saya jelasin kan. Melayang-layang. Biasa ini hari-hari kesurupan, biasalah Oten kan. Kalau tidak bisa menjawab, palingan itu lari cari pelampung di Al-Quran kalau sudah tidak bisa menjawab. Kamu aja maknai makna Tuhan aja. Bro. Gua nanya yang lain dah. Ini penonton gua tanya yang lain aja katanya. Tapi juga jangan nanya ini ya, nomor rekeningnya si Pendeta ya. Saya cuma tidak mengarahkan Pak Pendeta untuk bagaimana gitu ya. Cuma saya mengarahkan. Kalau bisa ada yang dibahas, kenapa sih kaum sebelah itu kita dibilang nyembah batu? Kan falasi parah itu. Gitu, host. Lanjut. Iya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu sebenarnya nggak ingin ya menghujat agama mereka. Nggak ingin sama sekali. Cuman kita berdialog itu sesuai dengan data, ya.
Abita. Naam. Betul. Enggak ada tes, nanti bentar sebentar. Di mute dulu Bang Torik. Bang Nasution Marley. Gini Bang Nasution. Ya, Jadi silakan Bang. Silakan kita ini kan mau naik lagi silakan. Kita ini kan rahmatan lil alamin ya. Peace lah ya. Salam, al-salam, keselamat. Berapa menghamba lah kepada Allah itu doang. Kalaupun kita memang udah jelas kita benar, masalahnya kan bergesekan kebetulan sama yang namanya pengikut Saulus Bang. Kita mah mau damai-damai aja nggak ada masalah, orang kita lakum dinukum waliyadin dari 1500 tahun lalu udah tertulis loh. Agamamu ya urus agamamu. Keimananku ya keimananku. Masalahnya bersinggunganlah mereka memfitnah Bang, mau memfitnah Rasulullah SAW. Gimana kalau Bang Nasution dengar gitu, kita mau damai tapi ghirah Abang muncul nggak dibilang Rasulullah SAW seperti ini seperti itu? Mending menjurus positif. Udah negatif, fitnah, falasi pula. Ghirah Abang muncul nggak yang kita kata mau damai? Coba Bang Nasution, silakan. Iya Bang, yang jadi gini Bang ya. Kita boleh giroh itu timbul, tapi giroh itu harus dituntun manajemen oleh juga. Giroh manajemen ya. Lah di manage lah. Giroh itu kan artinya adalah semangat atau kecemburuan dalam bahasa Arabnya. Ghir, kecemburuan kita terhadap agama kita, ya, keinginan kita untuk membela agama kita tetap harus juga dibimbing oleh agama. Dalil, tidak juga harus giroh itu, ya, ada orang menghujat lantas kita hujat balik. Enggak seperti itu. Di Al-Quran disebutkan kalau ada orang menghujat agama Islam, maka kita pergi mengajak dia membicarakan pembicaraan lain, atau kita tinggalkan mereka. Kalau kita tetap bersama mereka, kalau begitu kamu sama saja seperti mereka, kata Allah. Jadi ghirah itu juga harus dituntun. Nah, ketika ada orang menghujat Nabi Muhammad SAW, kita punya kuasa turunkan saja. Karena orangnya sudah jelas, ya, bukan ingin dialog, bukan ingin bertanya, bukan pengen tahu. Tapi orang ini memang datang untuk menghujat. Nah, orang seperti ini yang lebih bagus dicampakkan saja, ditendang dari roomnya. Begitu saudara. Baik, Mas, kalau ada, masih ada Kristen yang mau naik silakan ya. Ya, teman-teman sekalian, coba di follow dulu akun kita ini ya, supaya ya nanti kalau kita live, anda teman-teman sekalian bisa lihat kita live gitu ya, untuk memberikan edukasi terhadap kaum muslimin dan juga teman-teman kita yang non Islam ya. Coba share geng. Baik, share geng, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Izin open kamera saudara. Islam itu kan rahmatan lil alamin Ustaz ya. Pernah nggak? Tidak. Bapak merintah Yesus pernah ada nggak? Tidak Pak, tidak. Ada Bapak Bang. Ada. Iya, gini. Kan Yesus ini pencipta, betul kan? Menurut kalian? Oke? Iya. Bapak pencipta bukan? Iya Bang. Berarti saya tanya, ini sama-sama pencipta nih. Pernah nggak Yesus memerintah Bapak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah ya. Karena kalau dia mengikuti kehendak Allah atau Tuhan. Ya, berarti dia nggak memerintah Bapak, tapi dia diperintah. Dalilnya di mana? Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus diperintah oleh siapa? Ya Bapa. Oke, sekarang saya tanya balik nih. Yesus pernah perintah Bapak nggak? Ngapain
dia Bang mengerjakan Bang. Iya, intinya dia mengerjakan itu karena dia diperintahkan. Yesus melakukan, ya, Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu karena dia diperintah, betul tidak? Betul. Betul. Nah, pernah nggak Yesus memerintah Bapa? Aduh, dia menyelesaikan. Iya, berarti jawabannya Bapa yang memerintah Yesus, Yesus sama sekali tidak pernah memerintah Bapa. Bahkan Yesus itu memohon, ya Bapa, sekiranya kalau cawan ini berlalu dariku saja, karena yang terjadi ini bukan atas kehendakku tapi kehendakmu. Ya betul. Yesus saja masih mengikuti kehendak Bapa. Kenapa kalian nggak mengikuti kehendak Bapa? Karena posisinya itu Bang natur atau manusia daging. Nah, kembali lagi ke hipostatik tadi, hipostatik union tadi. Saya udah jelasin, hipostatik union akan bertentangan dengan konsep Tritunggal, Trinitas. Udah saya jelaskan tadi kan? Dalam konsep Tritunggal, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dalam konsep hipostatik union, Yesus itu memiliki dua natur, ada natur keilahian dan natur manusia. Nah, coba digabungkan. Nyambung nggak? Nggak nyambung, bro. Karena pribadi itu berbeda kan? Di situ intinya Bang, di Matius 28 itu ayat 19 itu sudah jelas ke apa Bang, kepercayaan kami. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang kami kritisi adalah keyakinanmu terhadap Bible, bukan keyakinan iman, bukan Bible-nya yang kita tanya, Tuhanmu yang kita tanya, bukan kamu, keimananmu yang kami tanya. Betul. Jadi itu begitu, aja. Bang. Oke, bagaimana kalau jadi begitu, Bang? Ini tadi kan bahas, Tuhan itu gimana, Allah itu gimana. Bang Hos, izin dulu Bang Hos, saya mau kerja Bang Hos. Oke. Pak Tania, dengarkan dulu ya. Ini kayaknya kalian berdua tuh melogikakan Allah tadi ya, melogikakan Allah. Jadi sebenarnya Allah itu tidak bisa dilogikakan. Oke, sebentar Bang, peneguhan iman. Sebentar Bang ya. Karena Anda ini nggak bisa open cam, nanti kalau Anda ingin, sekali lagi kalau Anda ingin bertanya tentang Islam harus open cam di sini. Karena Anda nggak bisa, maka kita fokus kepada kekristenan. Siapa ya? Oke. Izin dulu Bang Hos, saya mau turun Bang. Oke, Bang Tania. Terima kasih Bang ya, saya minta maaf kalau ada salahnya. Akan melogikakan. Siap, Jangan, Bang. tidak Mohon bisa maaf ya, melogikakan. Bang. Assalamualaikum, anak antum. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anak antum. Masya Allah. Ana bi khair, ana bi khair. Alhamdulillah. Cuman dari tadi ini belum ada yang lomba lari nih, Adri. Tidak apa. Belum ada yang lomba lari. Jadi masih aman, belum bersedia, belum ada. Iya. Santai masih aman-aman ini, masih aman-aman semua yang naik nih. Iya. Oke, lanjut. Tafadhol. Mashkuran. Nah, silakan. Jangan jangan melogikakan Tuhan begitu. Apa tuh alfa dan omega ya? Sebenarnya yang dijelaskan Abang itu tadi benar gitu loh. Itu yang awal dan yang akhir begitu. Nah, kenapa yang akhir? Yang awal itu berarti tidak ada, yang sebelum dia itu tidak ada, dan yang sesudah dia itu tidak ada. Hanya dia, hanya Allah saja yang awal dan yang akhir itu hanya Allah. Tidak ada yang lebih awal daripada dia, dan tidak ada yang lebih akhir daripada dia. Itu Tuhan itu ya? Ya. Itu Tuhan ya. Nah, kalau Yesus itu dia berawal dan berakhir nggak? Dia itu adalah akan menuju kekekalan ketika dia bersatu di dalam diri Bapa. Jangan melogikakan, jangan logikakan Tuhan. Jangan logikakan Tuhan, yang tertulis saja. Iya, dia tertulis. Yesus itu berawal dan berakhir nggak? Tidak. Tidak. Iya, serius. Baik. Tidak. Kapan Yesus ada? Yesus ada sebelum bumi dijadikan. Nggak ada loh. Nggak ada. Yesus ada dalam Lukas 1:31. Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan dia nama Yesus. Jadi kata nama Yesus ini ada di mana? Sejak dia dilahirkan baru ada Yesus. Nah, itulah. Betul tidak? Yang salah saya apa Bible-nya? Yang salah saya apa? Itu dia menjadi manusia. Oke, mengatakan Tuhan itu ada manusia, ada Tuhan itu logikakan Tuhan nggak? Nah, itu namanya hermeneutika, Kak. Oh, hermeneutik bukan termasuk melogikakan?
Tidak, itu adalah menafsirkan. Oh, penafsiran. Harus apa namanya? Bang Ardi, siap. Bersedia. Hermeniknya itu hermenikanya itu yang digunakan hermenetikanya apa hermenetikanya? Saya tanya dulu. Sabar Bang. Nah, Abang Ardi lanjut, gaskan. Hermenetikanya yang digunakan itu apa? Hermenetika apa? Itu supaya kita dapat memahami Alkitab. Bukan itu pertanyaan saya. Ya salam. Ya, hermeneutik yang digunakan, dengerin pertanyaan saya. Tadi kan Anda mengatakan itu hermeneutik. Oke. Hermeneutik yang digunakan itu jenisnya itu hermeneutik apa? Silakan. Orang awak. Itu sebuah penafsiran Alkitab untuk supaya kita bisa memahami. Iya, hermeneutiknya itu apa jenisnya? Jenis hermeneutiknya apa? Misalkan iman rasuli. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi. Kan itu yang tanyakan tadi. Bukan itu pertanyaan saya. Dinda, dengerin Dinda. Pertanyaan saya adalah jenis hermeneutiknya itu, misal jenis jagung apa? Oh, ada jenis jagung bisi 2, ada jenis jagung bisi 1. Nah, pertanyaan saya, jenis hermeneutiknya itu jenis hermeneutik apa? Langsung kasih aja. Metodologis kah, filosofis kah, kritis kah, yang mana? Hermeneutic of suspicion atau hermeneutik spiral atau hermeneutik apa? Hermeneutik penafsiran, Pak. Macet, Cuk. Nggak paham. Dia udah ngomong hermeneutik. Udah salah itu. Dia nggak paham macam hermeneutik penafsiran. Cuk. Jadi begini. Gabrul. Tapi gak apa-apa, lucu sih. Kan saya lagi menjelaskan apa dong tadi. Apa yang Anda jelaskan sementara Anda nggak ngerti apa-apa? Loh, saya menjelaskan bahwa bahwa Yesus itu yang awal dan yang akhir. Enggak, hermeneutik tadi loh. Hermeneutik itu apa sih? Sebentar, saya. Loh. Kau ngomong penafsiran, hermeneutik itu hermeneutik apa? Hermeneutik penafsiran. Cuk. Botolnya minta ampun gitu loh. Googling dia. Hermeneutik itu juga penafsiran. Dengan ditanya gini, Bro Ardi. Jenis berasnya beras apa? Beras padi, ya gitu ya. Ini gimana ini? Tadi kau sendiri yang mengatakan hermeneutik, gitu kan? Aki Abadit ini lagi libur kan? Hermeneutika itu adalah metode, Bang. Metode apa? Metode penelitian. Metode untuk menafsirkan dan mengeksegesi dalam setiap ayat Alkitab. Ya, iya, berarti ya kau sebutkan tadi salah kan? Kalau kau ditanya hermeneutiknya hermeneutik apa? Hermeneutik penafsiran. Itu botol itu namanya itu. Itu adalah metode untuk menafsirkan, untuk mengeksegesi. Iya, pertanyaan saya, metode hermeneutik yang digunakan kan hermeneutik kan metode. Saya tanya sekarang,